Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini saya ingin membacakan satu kitab, yaitu kitab yang sangat banyak faedahnya, yaitu Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wal nifas wal istihadah ala madhhabil Imam Syafi'i. Ini kitab membahas tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah menurut madhab Syafi'i, yang ditulis oleh Sayyid Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggab, Yaman, ya. Jadi kitab ini khususnya sangat penting untuk dipelajari oleh seorang perempuan, ya. Seorang perempuan yang terutama yang sudah menginjak akil balik, karena ini termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Insyaallah saya akan membacakannya sedikit demi sedikit dalam durasi yang tidak terlalu panjang, tetapi bertahap, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, sebagaimana pujian yang menyempurnakan pujian tersebut, ni'amahu akan nikmatnya, wa yukafi'u dan mukafaah, mencocokkan atau mencukupkan, mazidah akan tambahannya. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan selawat rahmat Allah tercurah atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam dan keselamatannya. Amma ba'du, kemudian daripada itu, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang yang Islam, ya, baik itu Islam yang laki-laki ataupun perempuan, ya. Menuntut ilmu yang maksud di sini adalah menuntut ilmu yang fardhu ain. Fal haditsu yufidu wujubu ta'allumil ilmi, maka hadis ini itu menunjukkan menjelaskan kita tentang wajibnya menuntut ilmu. Wa minal ilmil wajib 'alal mar'ah, dan setengah daripada ilmu yang wajib untuk dipelajari perempuan, ini untuk perempuan, an tata'allama ma tahtaju ilaihi, untuk mempelajari apa yang ia butuhkan kepadanya, min ahkamil haid wan nifas, daripada hukum haid dan nifas dan istihadah. Nah, jadi seorang perempuan ini wajib mengetahui tentang hukum haidnya, nifasnya dan istihadahnya. Nah, artinya kalau dia tidak mempelajari yang wajib dipelajari tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah ini, seorang perempuan itu berdosa. Ya, fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuhu. Nah, sekiranya jika suaminya si perempuan itu alim, seorang yang mengerti ilmu agama, lazimahu ta'limuha, maka wajib si suami itu ta'limuha, mengajarkan istrinya. Kalau tidak diajarkan, ya berdosa seorang suami tentang ilmu haid, nifas dan istihadah ini. Wa illa, jika tidak alim, kalau seorang laki-laki atau seorang suami itu tidak alim, falahal khuruju li su'alil ulama, maka bagi perempuan itu boleh dia keluar dari rumah tersebut untuk menanyakan ulama tentang hukum-hukum yang terkait dengan haidnya, nifasnya dan istihadahnya. Bagaimana kadang-kadang seorang perempuan kan ada yang tidak wajar ketika dia haid, kapan dia dianggap suci. Nah, itu harus diketahui karena sangat berhubungan dengan sholatnya, karena berhubungan dengan puasanya, berapa sholat yang wajib diqadha dan sebagainya. Bagi seorang perempuan yang peduli dengan agamanya, peduli dengan akhiratnya, peduli dengan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki kepedulian tentang ilmu ini. Karena jangan sampai seseorang itu beribadah
lantaran tidak mengetahui ilmunya, ibadahnya tidak sah. Ya. Bal yajibu 'alaiha al-khuruj li su'alil ulama. Bahkan wajib seorang perempuan ini keluar untuk menanyakan ulama tentang permasalahan haid ini. Ya. Wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha, haram atas seorang laki-laki atau seorang suami untuk mencegah istrinya keluar rumah untuk menanyakan permasalahan haid, nifas, istihadah ini. Illa ayas'alahu wa yukhbiruha, kecuali jika si suami itu yang sanggup untuk menanyakannya dan mengajarkannya kembali kepada si istri. Jadi pada dasarnya kan seorang perempuan yang sudah menikah itu haram hukumnya keluar rumah tanpa izin suaminya. Nah, tetapi ini tidak berlaku ketika seorang perempuan tidak bisa diajarkan. Artinya seorang suami tidak bisa mengajarkan ilmu agama atau ilmu yang fardu ain seperti ilmu tentang haid, nifas dan istihadah ini tidak bisa diajarkan kepada istrinya lantaran dia tidak mengetahui, bukan orang alim. Ya. Maka dalam kondisi ini boleh si perempuan untuk keluar rumah walaupun si suami melarang misalnya. Itu boleh keluar rumah. Artinya seorang suami melarangnya, untuk yang melarang istrinya untuk belajar itu haram hukumnya. Kecuali jika dia yang mau mengajarkan atau dia yang mau keluar rumah untuk menanyakannya kepada ulama lalu diajarkan kepada istrinya. Kalau seperti itu ya tidak boleh seorang istri keluar rumah. Ya. Jadi kalau tidak keadaannya seperti itu wajib ya, karena dengan meninggalkan menuntut ilmu, dengan meninggalkan menanyakan tentang kewajiban-kewajiban ini termasuk maksiat. Dilarang oleh suaminya itu kan seolah-olah dia melarang untuk melakukan ketaatan yang wajib sifatnya kepada dirinya. Maka oleh sebab itu hukum keluar rumah untuk mempelajari ilmu haid ini bagi perempuan yang sudah menikah hukumnya wajib jika suaminya tidak bisa mengajarkan, dan jika suaminya atau begini, atau si suami itu misalnya dia yang mau keluar rumah untuk menanyakannya. Nah, itu boleh. Nah, berarti tidak boleh keluar perempuan itu kalau memang suaminya mengatakan, "Tidak usah keluar, nanti saya yang menanyakan tentang masalah ini kepada seorang ulama." Mungkin ini untuk pertemuan pertama, muqaddimahnya. Wallahu a'lam bishawab.